Selamat pagi adik-adik remaja. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pak Guru yakin kita semua dalam keadaan sehat dan keadaan luar biasa. Yes, yes, yes. Meskipun pada saat ini kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi Pak Guru yakin itu tidak menurunkan semangat dan sukacita kita untuk beribadah dalam rangka memperingati Jumat Agung. Kita ketahui sampai saat sekarang ini kita digemparkan akan wabah virus corona, di mana secara manusia pasti kita merasa ketakutan, kita merasakan kekhawatiran, bahkan kita merasakan kepanikan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti tetap menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, kita akan memulai ibadah kita. Sejemput kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian "Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur". Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan akan cerita kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus karena pada pagi hari ini Engkau masih menuntun dan menyertai kami hingga saat ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hati dan pemikiran yang fokus kepada firman-Mu. Terlebih penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini senantiasa kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pada saat ini kita membaca kebenaran firman Tuhan yang dipilih dari Markus 15 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-47. Sementara itu, hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Demikianlah pembacaan kita dari Markus 15 ayat 42 sampai 47.
Pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan video mengenai Yesus dikuburkan. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Saat ini kita telah lihat secara bersama-sama akan video mengenai Yesus dikuburkan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus telah mati dan dikuburkan, maka pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, bahkan ketakutan yang sangat mendalam ketika Yesus tidak ada lagi. Padahal murid-murid Yesus tidak mengingat akan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Adapun pada saat itu Yusuf orang Arimatea, meskipun ia adalah majelis besar pada saat itu dan dia sangat terkenal, bahkan sangat terpandang dan dihormati, tetapi ia memiliki kepedulian yang sangat besar untuk mengafani akan mayat Yesus, menjadi bukti nyata bahwa Yusuf Arimatea ini benar-benar mengasihi dan menghormati akan Yesus. Ketika Yesus telah mati dan dikuburkan, berarti ia telah membebaskan akan dosa-dosa kita, sehingga kita sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam terang kasih Yesus dengan menjalankan akan setiap perintah-perintahnya. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus mati tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ketika dia mati dengan tujuan untuk membebaskan akan dosa-dosa kita, dan dia mati untuk semua manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah cerita kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena pada pagi hari ini Engkau masih menuntun dan menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, karena kami boleh beribadah dalam rangka memperingati akan ibadah Jumat Agung. Biarlah ibadah yang kami laksanakan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu ini kami dapat pahami, kami dapat mengerti, dan kami dapat berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami juga mendoakan akan keberadaan anak-anak remaja-Mu
di mana kami ketahui bahwa anak-anak remajamu saat ini sementara belajar di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa tetap memberkati, Engkau yang tetap memberikan ketekunan, Engkau yang tetap memberikan semangat dalam menggapai akan setiap cita-cita dan harapannya, meskipun di tengah kondisi akan semakin menyebarnya wabah virus corona. Begitupun ya Tuhan, kami juga mendoakan akan bangsa dan negara kami, di mana kami ketahui bahwa virus corona ini semakin menyebar ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap mendekatkan diri hanya kepadamu, tetap berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyatakan akan setiap kuasa dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat anak-anak remaja-Mu, biarlah senantiasa menaati akan setiap himbauan dari pemerintah dan pemimpin-pemimpin gereja kami, agar kami tetap setia di rumah kami masing-masing dan tetap menjaga diri kami ya Tuhan, agar kami terhindar dari wabah virus corona. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan menutup akan ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Minggu sekarang kita akan membuat kreativitas. Nah, semuanya siapkan pulpen, penggaris, gunting, dan selembar kertas. Sudah siap semuanya? Kita akan membuat salib. Caranya seperti ini. Kertas ini dilipat menjadi seperti model perahu. Nah, menjadi seperti kayak perahu. Lalu kita lipat lagi seperti model rumah. Lipat lagi. Oke.
Sudah selesai. Kemudian kita lipat dua. Kita lipat dua, kita buat pesawat. Kita buat pesawat ya. Kita membuat pesawat. Setelah ini, setelah pesawatnya jadi, tinggal kita gunting. Nah, seperti ini. Kalau sudah digunting, kita tinggal buka lipatannya menjadi salib. Lalu, di salib ini nanti anak-anak sekolah minggu menggambarkan garis-garis. Nah, garis-garis seperti ini. Lalu anak sekolah minggu nanti akan menuliskan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari perkataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan di bawahnya ditulis 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Selamat mencoba anak-anak sekolah minggu. Terima kasih.